Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murfi Nur Hidayat dari kelas 12 IPA 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peristiwa sejarah Indonesia yang kerap disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia atau RI Soekarno Muhammad Hatta. Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Front Demokrasi Rakyat (FDR), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintahan pusat. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI. Dengan latar tempat kota Madiun, Jawa Timur sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini. Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi RERA melalui 27 Februari 1948. Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuasaan militer Indonesia. Musuh yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali musuh yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif musuh, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerahkan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Selama bulan Juli hingga September 1948 terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang-orang golongan kiri (DNAID) dalam konferensi peristiwa Madiun 1948. Peristiwa Sumatera 1956 atau 1964 menyebutkan bahwa ada dua anggota PKI yang diculik, yakni Slamet Wijaya dan Pardidjo. Aidit yang kelak menjadi pucuk pimpinan PKI ini bahkan menuding ada peranan pemerintah Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi dalam Siliwangi dari masa ke masa. 1968 yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Penembahan Senopati bernama Kolonel Sutarto ditemukan tewas di dalam kediamannya di Solo. Anehnya terdapat rencana anggota Divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara sehingga mulai muncul percik ketegangan di kalangan
Angkatan Darat.